Pernahkah kalian merasa di tengah kerumunan bahwa ada orang-orang yang tampak selangkah lebih maju dari yang lain? Mereka bukan hanya lebih tahu, tetapi juga lebih tenang, lebih bijaksana, dan seolah-olah memiliki peta rahasia untuk menjalani hidup. Hari ini, kita akan membongkar rahasia itu. Kita tidak akan berbicara tentang bagaimana cara menghafal 1000 buku dalam semalam, atau menjadi jenius dalam satu bidang ilmu. Sebaliknya, kita akan menyelami sebuah filosofi kuno yang sudah teruji oleh waktu, yang akan mengubah cara Anda berpikir, bertindak, dan akhirnya membuat Anda menjadi individu yang jauh lebih cerdas dari yang lain. Hari ini, kita akan berbicara tentang stoikisme. Banyak orang mengira menjadi cerdas itu berarti tahu banyak hal. Itu hanya sebagian kecil dari cerdas. Kecerdasan sejati tidak hanya tentang apa yang Anda tahu, tetapi bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda mengendalikan emosi Anda, dan bagaimana Anda bereaksi terhadap dunia yang kacau ini. Stoikisme adalah filosofi yang mengajarkan bahwa sumber dari semua masalah dan penderitaan kita bukanlah peristiwa eksternal, melainkan interpretasi kita terhadapnya. Jadi, jika Anda bisa mengendalikan pikiran Anda bisa mengendalikan hidup Anda. Dan itu, teman-teman, adalah tingkat kecerdasan yang tak tertandingi. Mari kita mulai dengan prinsip pertama dan yang paling fundamental. Memahami apa yang ada di bawah kendali kita. Para stoik percaya bahwa ada dua kategori besar dalam hidup. Hal-hal yang dapat kita kendalikan sepenuhnya dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan sama sekali. Kategori pertama mencakup pikiran, penilaian, keputusan, dan tindakan kita. Kategori kedua mencakup opini orang lain, cuaca, masa lalu, dan hampir semua hal di luar diri kita. Kecerdasan sejati dimulai saat kita berhenti membuang energi pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Berapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu berjam-jam mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Berapa banyak energi yang kita buang untuk marah pada kemacetan lalu lintas? Atau kecewa karena rencana kita gagal karena hujan? Semua itu adalah energi yang sia-sia. Seorang individu yang cerdas secara stoik tahu bahwa satu-satunya medan pertempuran yang penting adalah di dalam pikirannya sendiri. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau apatis. Justru sebaliknya, dengan melepaskan kekhawatiran yang sia-sia, kita membebaskan energi mental kita untuk fokus pada apa yang benar-benar bisa kita ubah. Kita bisa memikirkan bagaimana cara kita akan merespons situasi yang sulit, bagaimana kita akan memperbaiki kesalahan kita, dan bagaimana kita akan bertindak dengan kebajikan. Prinsip ini, yang disebut dikotomi kontrol, adalah fondasi untuk menjadi lebih cerdas dari semua orang. Jika Anda bisa menguasai ini, Anda akan secara otomatis lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bijaksana. Pikiran Anda tidak akan lagi dikuasai oleh kekacauan eksternal. Anda menjadi arsitek dari realitas mental Anda sendiri. Mari kita lanjutkan ke prinsip kedua. Mengembangkan penilaian yang jernih dan objektif. Para stoik menganggap bahwa banyak penderitaan kita berasal dari penilaian yang keliru. Misalnya, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita cenderung melabelinya sebagai buruk, tidak adil, atau bencana. Penilaian emosional ini adalah akar dari stres dan kecemasan kita. Seorang stoik yang cerdas akan melatih dirinya untuk melihat peristiwa apa adanya, tanpa tambahan label emosional. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi dan filsuf stoik, selalu mengingatkan dirinya untuk melihat suatu peristiwa hanya sebagai sesuatu yang terjadi. Jika seseorang mengkritik Anda, itu hanya kata-kata yang keluar dari mulut orang lain. Itu bukan sebuah penghinaan. Jika Anda kehilangan uang, itu hanya transfer nilai moneter dari satu orang ke orang lain. Itu bukan bencana finansial. Dengan melepaskan penilaian emosional, kita membuka ruang untuk berpikir lebih rasional dan mencari solusi yang konstruktif. Kita berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai merespons dengan penuh kesadaran. Inilah yang membedakan seorang yang cerdas dari yang lain. Ketika orang lain panik, Anda tetap tenang. Ketika orang lain emosi, Anda berpikir logis. Kemampuan ini
adalah hasil dari latihan yang konsisten untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana perasaan Anda. Bagaimana cara melatihnya? Saat Anda menghadapi situasi yang memicu emosi negatif, cobalah untuk mundur sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa fakta sebenarnya dari situasi ini? Pisahkan fakta dari interpretasi Anda. Pisahkan apa yang terjadi dari bagaimana perasaan Anda tentang itu. Latihan sederhana ini akan melatih otak Anda untuk berpikir lebih jernih dan objektif, yang merupakan tanda pasti dari kecerdasan yang superior. Prinsip ketiga, mempraktikkan ketidaknyamanan secara sukarela. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi ini adalah salah satu rahasia paling ampuh dari stoikisme. Para stoik percaya bahwa untuk menjadi kuat dan cerdas, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan secara sengaja menempatkan diri kita dalam situasi yang tidak nyaman. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, menyarankan agar kita sesekali hidup dalam kemiskinan sukarela, memakai pakaian lusuh, dan makan makanan sederhana. Tujuannya bukan untuk menderita, tetapi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita bisa bertahan. Ketika kita tahu bahwa kita bisa hidup tanpa kemewahan, kita tidak akan lagi takut kehilangannya. Ini menghilangkan kecemasan dan keterikatan kita pada hal-hal materi, membuat kita lebih bebas dan lebih kuat. Dengan merenungkan kematian, kita juga belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak penting. Kita menyadari bahwa kekayaan, status, dan reputasi yang kita kejar dengan susah payah pada akhirnya tidak akan berarti apa-apa. Ini membebaskan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, karakter kita, hubungan kita, dan kontribusi kita kepada dunia. Kecerdasan sejati tidak hanya tentang menjalani hidup dengan baik, tetapi juga tentang menjalaninya dengan tujuan. Prinsip kelima, menerima takdir atau amor fati. Ini adalah salah satu konsep stoik yang paling indah dan paling sulit untuk dipraktikkan. Amor fati berarti mencintai takdir Anda. Ini bukan tentang pasrah atau apatis. Ini tentang secara aktif menerima semua yang terjadi dalam hidup Anda, baik itu baik atau buruk, sebagai bagian yang diperlukan dari perjalanan Anda. Bagi seorang stoik, semua yang terjadi adalah bagian dari takdir alam semesta yang sempurna. Ini adalah tantangan yang diberikan kepada Anda untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Jika Anda kehilangan pekerjaan, itu bukanlah sebuah tragedi, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi kembali tujuan hidup Anda dan mencari jalan baru. Jika Anda sakit, itu adalah kesempatan untuk melatih ketahanan Anda dan menghargai kesehatan Anda saat Anda memilikinya. Kecerdasan sejati terletak pada kemampuan untuk tidak hanya menoleransi takdir, tetapi juga mencintainya. Seseorang yang mencintai takdirnya tidak akan pernah merasa menjadi korban. Ia akan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan, setiap kemunduran sebagai pelajaran, dan setiap kegagalan sebagai bahan bakar untuk kesuksesan di masa depan. Bagaimana ini membuat kita lebih cerdas? Orang yang cerdas tidak membuang waktu dan energi untuk mengeluh tentang bagaimana seharusnya dunia ini. Ia menerima dunia sebagaimana adanya dan bertanya, bagaimana saya bisa menggunakan situasi ini untuk keuntungan saya? Kemampuan untuk menemukan peluang dalam kesulitan dan untuk mengubah penderitaan menjadi kekuatan adalah tanda dari kecerdasan yang paling tinggi. Praktik ini menghilangkan semua kekhawatiran dan penyesalan. Anda tidak lagi hidup dalam seandainya. Dan bagaimana jika Anda hidup dalam sekarang? Dan bagaimana? Ini membebaskan pikiran Anda untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah. Prinsip keenam, bertindak dengan kebajikan. Bagi para stoik, tujuan utama hidup bukanlah kebahagiaan atau kesenangan, melainkan kebajikan. Kebajikan mencakup 4 kebajikan kardinal: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara apa yang penting dan apa yang tidak. Ini adalah inti dari semua yang telah kita bahas. Keadilan adalah bertindak adil terhadap orang lain
dan menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas global. Ini tentang memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati, dan tidak hanya mencari keuntungan pribadi. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang keberanian moral. Ini tentang berani membela apa yang benar, berani menghadapi kritik, dan berani untuk jujur pada diri sendiri. Moderasi adalah pengendalian diri. Ini tentang mengendalikan nafsu dan keinginan kita, dan tidak berlebihan dalam segala hal. Seorang individu yang cerdas, menurut Stoikisme, adalah individu yang hidup dengan kebajikan ini. Ia tidak hanya tahu banyak, tetapi ia bertindak dengan cara yang benar. Ia tidak hanya mengendalikan pikirannya, tetapi ia menggunakannya untuk kebaikan. Kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar ada di bawah kendali kita. Itu tidak bisa diambil dari kita. Reputasi kita bisa hancur, kekayaan kita bisa hilang, tetapi karakter kita adalah milik kita selamanya. Dengan memprioritaskan kebajikan di atas segalanya, kita membangun fondasi yang tak tergoyahkan untuk menjalani hidup yang bermakna dan cerdas. Jadi, teman-teman, menjadi lebih cerdas dari semua orang bukanlah tentang memiliki IQ yang lebih tinggi atau gelar yang lebih banyak. Ini tentang memiliki kendali atas diri Anda sendiri. Ini tentang membangun benteng di dalam pikiran Anda yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kekacauan dunia luar. Mari kita rangkum semua prinsip ini. Pertama, pahami apa yang ada di bawah kendali Anda dan lepaskan apa yang tidak. Kedua, latih diri Anda untuk melihat dunia secara objektif, tanpa penilaian emosional. Ketiga, buat diri Anda tangguh dengan mempraktikkan ketidaknyamanan secara sukarela. Keempat, ingatlah bahwa hidup ini singkat dan jalani setiap momen dengan urgensi. Kelima, cintai takdir Anda dan temukan peluang dalam setiap kesulitan. Dan yang terakhir, jadikan kebajikan sebagai tujuan utama Anda. Jika Anda bisa mempraktikkan semua ini secara konsisten, Anda tidak hanya akan menjadi lebih cerdas, Anda akan menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijaksana dari orang-orang di sekitar Anda. Anda akan memiliki peta rahasia untuk menjalani hidup yang penuh makna. Dan itu, teman-teman, adalah tingkat kecerdasan tertinggi yang bisa dicapai. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.